Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bangka Barat. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktekkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, di mana kami akan mempraktekkan praktek coaching. Pada kesempatan kali ini, saya, Septi Dewi Anggraini, akan berperan sebagai observer, dan di sebelah kiri saya ada Saya Nur Hayati akan berperan sebagai coach. Dan saya Rika Khairani akan berperan sebagai coaching. Baiklah pemirsa, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Septi. Apa kabar Bu Nur? Alhamdulillah sehat-sehat Bu Septi. Bu Septi sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Hari ini Ibu akan melakukan praktek coaching ya? Benar Ibu, kebetulan saya akan melakukan praktek coaching dengan rekan saya Ibu Rika Khairani. Oh, seperti itu. Masih ingat Ibu bagaimana percakapan pada praktek coaching Bu? Insya Allah masih Bu. Ketika melaksanakan percakapan di praktek coaching itu saya menggunakan alur tirta. T-nya itu adalah menyampaikan tujuan, kemudian I-nya mengidentifikasi masalah, kemudian R-nya rencana aksi, dan T-nya itu tanggung jawab. Seperti itu Ibu. Bagus, mantap sekali. Baik Bu Nur, kira-kira kompetensi apa yang Ibu Nur akan tingkatkan pada kesempatan praktek coaching sekali ini? Baik Bu Septi, yang akan saya tingkatkan pada praktek coaching kali ini, seperti kita tahu Bu Septi ya, bahwasanya dalam alur percakapan coaching itu kan ada 3 kompetensi nih. Iya, betul. Pertama adalah kehadiran penuh ya tadi ya. Kemudian kedua, melakukan pertanyaan berbobot. Iya. Ketiga itu mengoptimalkan gitu kan, mengembangkan si coach sendiri, seperti itu Bu. Betul. Jadi untuk kompetensi spesifikasinya seperti apa itu? Rencananya saya ini akan menjadi pendengar ya Bu ya. Tadi ada menjadi pendengar yang baik. Karena selama ini saya itu kadang-kadangnya kurang seperti itu, sukanya suka memberondong. Kadang-kadang saya itu suka belum selesai, saya sudah nanya seperti itu. Jadi saya ini ingin mencoba mengembangkan kompetensi pada kompetensi menjadi pendengar yang baik. Jadi saya harus melatih kesabaran, meminimalisir sehingga ada jeda lah seperti itu, baik saya sebagai coach terhadap coach saya, seperti itu. Bagus sekali ya Bu Nur. Kemudian indikator ketercapaiannya seperti apa Bu? Bisa digambarkan Bu Nur? Untuk indikator ketercapaian itu saya mengajukan pertanyaan itu misalnya satu pertanyaan maka satu jawaban. Dalam satu waktu kan, satu pertanyaan dalam satu waktu gitu. Bagus. Baik Bu, Bu Nur semangat ya untuk melakukan praktek coachingnya. Insya Allah semangat Bu. Semangat. Ya. Baik. Baiklah, saya tunggu prakteknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Septi. Sama-sama. Ayo. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Rika. Apa kabar Bu Rika? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Cuma saya ini masih bingung Bu hari ini Bu ya, masih ada kebingungan sedikit Bu. Apa yang membuat Ibu itu bingung? Boleh cerita dah? Iya, saya ini Bu bingung memikirkan murid saya Bu di kelas. Dari percakapan kita ini nantinya, apa yang ingin Ibu Rika dapatkan?
Jadi Bu, saya ini kan punya masalah tentang murid saya Bu ya. Iya. Nah makanya saya menemui Ibu nih pengen curhat, pengen tahu solusinya seperti apa gitu ya. Jadi saya ingin mencari solusi atas permasalahan yang saya hadapi sekarang nih Bu. Bisa Ibu Rika ceritakan kondisi di kelas Ibu Rika itu terkait murid-murid Bu Rika tadi seperti apa? Nah begini Bu, saya kan mengajar kelas 3 nih Bu. Mm-mm. Saya itu punya satu murid Bu yang belum lancar membaca Bu. Iya. Jadi sudah kelas 3 tapi membacanya masih mengeja Bu. Jadi memang betul-betul keterampilan membacanya sangat kurang Bu ya. Mm-mm. Ibu tahu sendiri kan ini sudah semester 2 Bu ya. Iya, betul. Sebentar lagi kan kenaikan kelas nih Bu ya. Nah jadi itu Bu permasalahan yang saya hadapi sekarang Bu, yang membuat saya ini bingung Bu. Oh, seperti itu. Eh, apa yang menyebabkan murid Ibu seperti itu tadi? Nah kalau menurut saya nih Bu ya, setelah menurut pengamatan saya sebagai gurunya ini Bu ya, murid saya ini belum lancar membacanya tuh karena kurangnya latihan membaca di rumah Bu. Jadi orang tuanya itu Bu terlalu sibuk bekerja Bu, sehingga dia tidak punya waktu untuk mengajarkan anaknya membaca Bu. Makanya Bu, saya tuh pengen cari solusinya tadi Bu ya. Baik, seperti itu ternyata. Nah, Bu Rika sendiri menginginkan itu situasi seperti apa terhadap murid Bu Rika ini? Ya, seperti masalahnya kan sudah tahu Ibu ya. Jadi Mm-mm. saya itu sebetulnya Bu inginnya sebelum anak murid tersebut itu naik ke kelas 4, saya inginnya murid saya ini sudah bisa membaca Bu. Membacanya lancar, tidak lagi mengeja Bu, seperti itu Bu. Jadi menurut Bu Rika sendiri nih, untuk bisa mewujudkan harapan Bu Rika itu apa yang harus Bu Rika lakukan? Nah itu dia Bu ya. Kalau sebelum-sebelumnya saya tuh berusaha meluangkan waktu saya Bu ya. 3 kali seminggu saya mengajari anak tersebut latihan membaca. Jadi setelah proses pembelajaran yang saya lakukan selesai, saya itu mengajari anak ini membaca Bu di dalam kelas Bu. Jadi memang setiap 3 kali seminggu selama kurang lebih 1 jam saya itu fokus ke melatih anak tersebut supaya membacanya lancar seperti itu Bu ya. Nah tapi mungkin karena ini tidak terlalu berdampak ya pada keterampilan membacanya, maka berarti saya perlu hal lain ya yang harus saya lakukan. Mungkin saya itu harus meluangkan waktu yang lebih banyak lagi untuk murid saya tersebut berlatih dengan saya Bu ya. Jadi kemungkinan saya tuh pengennya saya itu bisa mengajari anak saya itu setiap hari membaca. Jadi inginnya saya Bu ya, saya tuh punya waktu supaya saya bisa mengajarkan anak tersebut ini tiap hari Bu. Jadi setelah pembelajaran selesai, saya itu mengajarinya membaca minimal 1 jam, tidak masalah Bu, asal konsisten gitu ya Bu ya. Saya juga pengennya sih Bu, pengennya saya juga memanggil ya, mengundang orang tua si anak tersebut Bu. Saya pengennya juga orang tua tersebut membantu saya Bu, berkolaborasi bersama saya ya, bekerja sama bersama saya supaya punya waktu ya, meluangkan waktu untuk mengajari anak tersebut membaca Bu. Karena kan harus konsisten kan Bu ya. Kalau namanya keterampilan membaca ini kan seharusnya bisa diulang-ulang terus Bu ya. Bisa dilatih terus-menerus secara konsisten setiap hari, bukan hanya sebagai saya sebagai gurunya yang mengajarkan. Saya rasa ya, mungkin dengan bantuan orang tua tersebut, latihan baca di rumah, mungkin saya rasa bisa lebih, anak tersebut bisa lebih cepat membacanya gitu Bu ya, bisa lebih lancar lagi membacanya cepat. Jadi sebelum kelas 4 sudah bisa lancar membaca, mungkin seperti itu Bu ya. Ada yang bisa Bu Rika sebutkan yang bisa membantu Ibu nih untuk mencapai tujuan Ibu ini? Iya, jadi tentunya kalau menurut saya ya, selain murid itu sendiri ya yang punya keinginan kuat untuk belajar tanpa punya rasa putus asa ya, supaya dia menimbulkan kesadaran dirinya sendiri agar bisa segera dapat membaca dengan lancar, juga saya butuh bantuan orang tuanya tadi Bu, seperti yang saya sebutkan ya.
karena saya merasa berat Bu kalau hanya saya yang berusaha mengajarkan anak tersebut membaca Bu ya. Saya juga, makanya saya butuh bantuan orang tua juga Bu, kalau menurut saya seperti itu Bu. Ada yang bisa memastikan enggak bahwasanya rencana Bu Rika ini akan terwujud seperti itu? Iya, sebelum saya melakukan rencana yang sudah saya saya ingin lakukan tadi Bu ya, seperti yang saya sebutkan kepada Ibu, masalah ini sebetulnya sudah saya sampaikan juga kepada kepala sekolah dan rekan-rekan saya di sekolah Bu ya. Jadi mudah-mudahan beliau-beliau ini bisa mengingatkan saya ya, agar bisa agar bisa memastikan rencana saya tersebut bisa berjalan Bu, sesuai dengan harapan yang saya inginkan gitu Bu. Bagus sekali itu Bu Rika. Apakah ada lagi selain itu Bu Rika? Saya rasa mungkin hanya bantuan mereka lah untuk sekarang ini Bu ya. Sudah cukup untuk membuat saya komitmen terhadap apa yang saya ingin melakukan nanti Bu. Baik sekali Bu Rika. Rencana Bu Rika itu sangat baik. Dan mudah-mudahan dengan berkolaborasi seperti yang Bu Rika sebutkan tadi, Bu Rika bisa lebih merubah ya, sedikit merubah dalam murid-murid Bu Rika agar lebih bisa lagi ke depannya itu bisa membaca ya. Dan saya doakan Bu Rika berhasil. Iya Bu, makasih Bu ya, doa dan dukungannya Bu ya. Insya Allah sama-sama Bu Rika. Iya Bu. Baik Bu Rika, berdasarkan percakapan kita hari ini, Bu Rika boleh dong membuat kesimpulan. Jadi apa yang Bu Rika dapatkan hasil dari percakapan kita ini? Nah itulah tadi Bu ya, kalau sebelumnya Bu kita bertemu ini Bu ya, saya masih merasa bingung Bu. Benar. Harus apa lagi yang saya lakukan ya, karena usaha saya sudah, menurut saya sudah ada ya untuk anak tersebut ya. Tapi setelah ketemu Ibu tadi, saya merasa lebih lega lagi Bu ya. Jadi saya merasa kayak seperti ada dukungan lagi ya, motivasi saya untuk lebih bersemangat lagi ya mengajari anak tersebut membaca ya Bu ya, seperti itu Bu ya. Makasih banyak Bu ya sudah mau mendengarkan curhat saya Bu. Sama-sama Bu Rika, alhamdulillah jika percakapan ini bermanfaat untuk Bu Rika ya. Mudah-mudahan murid Bu Rika bisa sukses. Amin. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bu Rika. Oh ya Bu Rika, saya izin dulu nih, jam pelajaran sudah habis. Saya mau masuk kelas dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya izin dulu ya Bu Rika. Oh ya silakan Bu ya, terima kasih Bu ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi Bu ya. Iya Bu Rika. Nanti saya tunggu ya cerita dari Bu Rika. Terima kasih Bu Rika. Sama-sama Bu ya. Ya Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lagi bentar aku loh. Baik Bu Nur, sudah selesai praktek coachingnya Bu Nur? Alhamdulillah Bu Septi, saya lega sekali. Alhamdulillah ya. Baik, dari proses praktek coaching yang saya amati tadi, saya sudah mengamati dari awal sampai akhir ya Bu Nur ya. Iya Bu. Nah, menurut Bu Nur ini bagaimana? Apakah sudah tercapai apa yang menjadi indikator pencapaian Bu Nur? Alhamdulillah Bu Septi ya, seperti kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan tadi, saya ingin mengembangkan menjadi pendengar yang baik ya, dengan spesifik itu adalah saya melakukan pertanyaan ya, dengan satu pertanyaan satu jawaban dalam satu waktu itu sudah saya kemukakan. Kemudian dalam pelaksanaannya juga selama proses coaching tadi saya juga sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Jadi sudah menyampaikan kepada Bu Rika sebagai coach tadi tujuannya kenapa dia mau mengungkapkan alasannya untuk curhat dengan saya, kemudian mengidentifikasi penyebab dari permasalahannya, kemudian melakukan rencana aksinya sudah saya gali dari coach, kemudian membuat kesimpulan berupa tanggung jawab tadi. Insya Allah menurut saya itu sudah saya lakukan secara runtut Bu Septi. Alhamdulillah
menurut pengamatan saya tadi juga saya sudah mengamati alur ceritanya sudah berjalan dengan baik Terima kasih. dan berjalan dengan lancar sesuai harapan Bu Nur. Nah, bisa kita katakan praktek coaching yang Ibu harapkan berjalan dengan lancar ya Bu Nur ya? Alhamdulillah. Bu Alhamdulillah. Septi. Kemudian saya ingin bertanya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Nur kembangkan untuk kedepannya? Baik, Bu Septi ya. Kedepannya mungkin saya akan mengembangkan nantinya ketika menjadi coach itu akan mengembangkan tentang pertanyaan, mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin kadang-kadang masih terselit kata-kata mengapa, apakah. Nah, mungkin kedepannya itu juga nanti kedepannya juga saya akan mengembangkan yaitu mengoptimalkan daripada coaching gitu supaya nanti percakapan baik saya sebagai coach dengan coach itu menjadi dua arah seperti itu Bu Septi. Wah, bagus sekali ya Bu Nur. Semangat ya Bu Nur. Saya sangat senang dengan semangat Bu Nur. Semangat menjadi pembelajar sepanjang hayat ya Bu Nur. Amin. Tetap semangat. Amin. Amin. Terima kasih Bu Septi sudah mau menjadi observer selama saya melakukan praktek coaching. Sama-sama Bu Ya, Nur. mudah-mudahan kedepannya saya lebih baik harapannya Amin ya seperti rabbal itu. alamin. Saya pun berterima kasih karena diberi kesempatan sebagai observer, jadi menambah pengalaman saya ya Bu Nur ya. Baiklah, sehubungan saya ada kegiatan lain, saya izin pamit ya Bu Nur ya. Iya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Septi. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.